Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Agung Handoko, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Topik pembahasan dalam video ini adalah yang pertama, pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dan yang ketiga adalah kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Untuk topik pembahasan yang pertama, pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Tomlinson 2001. Atau pengertian lain adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, kemudian bagaimana respon terhadap kebutuhan belajar murid, kemudian lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Lantas, kebutuhan belajar murid harus diidentifikasi atau dipetakan. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua adalah minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar readiness murid adalah informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Minat murid. Minat murid merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Maka, penting bagi guru untuk selalu mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Hal-hal yang dapat mempengaruhi profil belajar murid adalah lingkungan belajar, budaya, gaya belajar murid, dan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh murid. Lantas, bagaimana cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Setidaknya ada 5 cara, yaitu yang pertama adalah mengamati perilaku murid, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan asesmen, baik itu asesmen awal, formatif, ataupun sumatif, kemudian mengumpulkan data yang sudah dimiliki sebelumnya, seperti dari nilai-nilai rapot atau komentar-komentar guru terkait murid tersebut yang ada pada rapot, atau bisa juga wawancara dengan guru pada tingkatan sebelumnya. Dan yang kelima adalah mereview dan refleksi terhadap praktik pengajaran yang telah dilakukan. Adapun strategi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, setidaknya ada 3, yaitu yang pertama diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikuasai oleh murid. Sedangkan diferensiasi proses adalah aktivitas yang digunakan murid untuk menguasai konten. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk, yaitu metode yang digunakan murid untuk mendemonstrasikan pembelajaran. Masuk pada
topik pembahasan yang terakhir yaitu adalah kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Modul yang sudah dipelajari adalah modul 1.1 sampai 1.4 dan modul 2.1. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 itu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru syogianya berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 yaitu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru secara sadar telah berupaya berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru menjadi pemimpin pembelajaran dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk merdeka belajar dan mewujudkan kepemimpinan murid melalui pengalaman belajar bermakna. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3 yaitu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan yang terakhir adalah kaitan modul 2.1 dengan modul 1.4. Pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan secara efektif apabila lingkungan belajar efektif dengan kesepakatan, prosedur, dan rasa hormat terhadap orang lain, sehingga suasana belajar yang tercipta memungkinkan murid belajar dengan tenang, tanpa gangguan atau tekanan. Hal ini sesuai dengan penerapan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.